Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk Anda semuanya. Di video ini saya akan menjawab pertanyaan dari komentar kemarin. Saya bahas tentang bagaimana Kundalini itu apakah otomatis aktif ketika sering bermeditasi Reiki. Nah, ada pertanyaan tentang apakah ada pendamping di dalam tubuh kita yang selalu mengajarkan kebaikan-kebaikan. Oke, sebelum saya jawab, silakan subscribe channel ini dan bunyikan lonceng. Dan ketika nanti kami update sesuatu tentang spiritual, tentang meditasi, Anda akan mendapatkan notifikasi. Baik, terima kasih sudah subscribe dan bunyikan lonceng. Oke, saya bahas ya. Ada di dalam diri kita sebuah pendamping. Pendamping itu sebenarnya netral. Nol, tidak ada kecondongan untuk baik atau buruk. Awalnya ya. Nah, ini bagi yang percaya reinkarnasi akan bisa jadi melakukan past life regression untuk mengetahui bagaimana sebuah ego itu terbentuk. Namun bagi Anda yang tidak percaya reinkarnasi, maka titik kehidupan Anda adalah di titik koordinat terpusat, yaitu 0. Pada waktu kita lahir, maka disitulah akan terbentuk sebuah ego. Nah, ego ini dalam perspektif psikologi ya ego, atau disebut parts, atau disebut split personality ya. Dalam konteks ilmu ketuhanan ini disebut makhluk astral atau makhluk halus yang tidak kasat mata. Dalam konteks kejawen ada sedulur papat lima pancer. Dalam konteks ilmu conscious mind ini disebut imaginary atau sesuatu yang terbentuk dari pikiran bawah sadar. Dan dalam ilmu yang lain yang secara kehidupan nyata ada disebut khodam atau pembantu ya. Jadi kalau Anda punya pembantu di rumah, itu adalah khodam Anda. Itu yang mewakili kegiatan Anda di satu hal tertentu. Dalam pemerintahan juga ada pembantu, ada khodam, ada dalam bisnis juga ada partner, ada staff, ada karyawan. Itu semuanya adalah pendamping. Nah, ada staf baik, ada staf buruk ya. Nah, makanya apakah ada pendamping dalam kehidupan kita untuk selalu mensupport kita dalam kebaikan? Iya, pasti ada. Selama kita punya panca indera, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya sentuhan, kita punya perasa, kita punya penciuman, maka disitulah terbentuk sebuah pendamping. Ini akan bermakna positif dan negatif, tergantung bagaimana awal kali Anda mengisi ego Anda. Bisa positif, bisa negatif. Oke, ya silakan. Bisa positif, bisa negatif, tergantung Anda mengisi dari panca indera Anda. Oke, sebentar ya, masih ada iklan, jadi saya jeda sebentar. Baik, saya lanjut. Jadi awal kali kita lahir, kita kosong. Jadi kalau dalam Islam mau dibentuk Majusi, mau dibentuk Nasrani, silakan. Itu adalah sebuah split personality di dalam diri manusia. Anda bisa membuatnya melalui adat istiadat, melalui agama, keyakinan, melalui lingkungan, dan terutama adalah melalui keluarga. Maka ego itu akan terbentuk, maka pendamping itu akan terbentuk. Dan disitulah Anda punya
sebuah pemisah antara sumber daya yang buruk dan sumber daya yang baik. Dari situ maka dalam perjalanan hidup bangkitnya Kundalini akan terjadi sebuah benturan-benturan ego, benturan-benturan khodam yang mana akhirnya akan mencari di mana dasar dari sebuah khodam itu. Kalau dalam ilmu psikologi yang digagas oleh Sigmund Freud namanya ID. ID itu adalah tempat di mana Anda mencari nikmat dan menghindari sengsara. Mencari nikmat dan menghindari sengsara, ya. Ketika kita mencari nikmat, disitulah pendamping kebaikan itu mengisi diri kita. Dan ketika kita menghindari sengsara, maka ID kebaikan itu mendorong kesengsaraan sehingga hidup menjadi nikmat. Itu selalu ada. Ada yang memang terpaksa hidup dalam kesengsaraan. Dia menjalaninya karena terpaksa, karena kepepet, sehingga dia melakukan hal-hal yang membuat dia terjepit, terpuruk. Misalkan dia melakukan atau jual beli barang ilegal. Itu kan sesuatu yang benturan di dalam ego. Jika dia punya ego atau ID atau pendamping atau khodam yang mengatakan bahwa itu buruk, maka ini benturan. Tapi karena dia terpaksa, tidak ada jalan lain untuk bertahan hidup, dia melakukannya sekedar. Namun akhirnya akan kembali kepada kebaikan. Yaitu prinsip dari sebuah pendamping atau khodam adalah mencari nikmat, menghindari sengsara. Ini juga dipahami dalam konsep conscious mind, dipahami dalam konsep kerja otak, yaitu ada reptilian brain, ada mammalia brain, ada neocortex. Ya. Jadi, kesimpulannya adalah apakah ada pendamping yang kemudian mengarahkan kita pada kebaikan-kebaikan? Ada. Apakah ada khodam yang selalu mengarahkan kita kepada kebaikan-kebaikan? Ada. Dan itu bisa kita bentuk. Dan itu bisa kita wakilkan dalam sebuah benda. Saya sendiri kalau saya pegal, saya panggil khodam saya untuk memijat. Dan akhirnya setelah saya panggil, kemudian rasa pegal itu hilang. Dan khodam ini bisa kita bentuk dalam sebuah media. Yang kita bisa perintahkan kapan saja dan kita bisa bentuk dengan kegiatan atau kebutuhan apa saja. Seperti pada saat kita di dalam alam nyata ini punya pembantu. Pembantu dalam kebersihan, pembantu dalam pekerjaan, pembantu dalam belajar, pembantu dalam menentukan sikap, guru ya, pembantu dalam spiritual tertinggi, menentukan kebijaksanaan. Itu semua bisa kita bentuk dari pendamping di dalam tubuh kita. Yaitu kalau bahasa orang-orang spiritual khodam ya. Itu sangat bisa. Kalau Anda pingin, boleh. Saya buatkan khodam di sebuah benda, kemudian Anda setting untuk apa, dan kami atur teman untuk bisa melakukan hal itu dan memperkuat sumber daya yang Anda inginkan. Misalkan untuk kerezekian, untuk kesehatan, untuk keharmonisan, untuk agar pasangan selalu setia, untuk agar mencari jodoh mudah, itu bisa kita bentuk. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kesimpulannya adalah selalu ada pendamping di dalam tubuh kita untuk kebaikan-kebaikan. Terima kasih. Semoga Anda selalu baik dan selamat rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.